Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah rangkuman dan contoh soal dari usaha, energi, dan daya. Oke, ini adalah mind mapping kita ya. Kita akan belajar tentang energi dipakai untuk melakukan usaha, dan kita juga belajar daya yang satuannya adalah watt ya. Jadi usaha persatuan waktu adalah daya, energi nanti ada energi potensial dan energi kinetik ya. Perpaduannya merupakan energi mekanik dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Sebelum saya lanjutkan, saya pastikan perekamannya no problemo. Oke, no problemo. Sekarang di dalam fisika dikenal adanya hukum kekekalan energi ya. Ini hukum kekekalan energi itu apa? Energi itu kekal ya. Jadi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa kita lakukan adalah merubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke. Menurut hukum tersebut, energi yang digunakan oleh seorang atlet papan peluncur ya, atlet ini waktu masih di bawah dan di atas sama energinya ya. Oke. Papan seluncur skateboard ketika melakukan peluncuran dari titik tertinggi hingga titik lain pada bidang luncur itu sama ya, jumlah energinya selalu sama atau konstan. Hanya saja energi tersebut berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik atau sebaliknya. Oke. Di sini kita akan mengenal juga usaha. Usaha dirumuskan W sama dengan F kali S ya. W itu work, usaha ya, atau kerja. F kali S, F adalah gayanya dan S adalah perpindahannya. Kita lihat ini seorang narapidana ya, berusaha mendorong tembok penjara. Karena tidak ada perubahan posisi tembok, artinya dia usahanya adalah nol ya. S-nya harus bernilai agar memiliki usaha dia. F adalah gaya yang diberikan, S adalah perpindahan, B usaha. Rumusnya adalah W sama dengan F kali S ya. Kalau membentuk sudut seperti ini, seperti yang dilakukan anak kecil ini sedang menarik kereta mainannya ya. F adalah dirumuskan W cos alfa ya, dikalikan S. Apakah selalu cos? Ya, lihat-lihat alfanya ada di mana. Pada intinya kita dapatkan W cos alfa itu dari sini ya. Ini bendanya ya, ditarik ke atas. Nah, ini kalau alfanya ditaruh di sini akan cos. Tapi misalnya dalam soal nanti alfanya ditaruh sini, misalnya di beta pakai sin ya, tergantung naruhnya di mana. Ya, kok bisa pakai cos? Karena kita menggunakan trigonometri ya. Ini adalah samping ya, cos theta adalah misalnya ini F ya. Cos sami samping per miring, ini adalah misalnya namanya fx ya. Samping per miring fx per miringnya adalah f, maka fx adalah f cos theta ya, asalnya dari sana. Nanti dalam soal boleh jadi alfa sudutnya tidak ditaruh di sini, mungkin di sini. Jadi kita pakai sin kalau sudutnya beta ya. Oh, ini alfa harusnya ya. Kalau sudutnya beta nanti pakai sin. Oke, atau biar rapi ini saya jadikan alfa. Oke, jadi saya tuliskan juga di sini, misalnya pakai sudut beta berarti fx adalah f sin alfa. Kalau pakai sudut yang ada di sini ya, standarnya sih biasanya soal-soal di sini, tapi belum tentu juga ya saat kalian ujian nanti di sini. Kerjakanlah. Seekor anjing ya membawa sepotong kayu di mulutnya untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat dipindahkan ke suatu tempat. Kemudian anjing tersebut memindahkan tulang yang dibawanya ke tempat semula. Menurut Anda apakah anjing tersebut dikatakan melakukan usaha? Jelaskan pendapat Anda. Usaha W sama dengan F kali S. S adalah perpindahannya. Misalnya anjing posisi di sini, dia membawa tulang kemana-mana, akhirnya ke posisi semula, perpindahannya berarti 0. Berarti W-nya sama dengan 0 Joule. Ya, jadi kalau dibawa ke tempat semula ya dalam bentuk lintasan seperti ini atau lintasan lingkaran ya, ada juga soal yang seperti ini ya. Jadi seorang pelari mengelilingi lapangan sampai 10 kali, usahanya berapa? Kalau start dan finishnya sama berarti usahanya 0 ya.
karena S adalah perpindahan. S di ini adalah perpindahan, ini adalah vektor ya. W-nya sendiri skalar ya. Jadi perpindahannya ini adalah vektor dikalikan dengan perkalian titik. Kedua-duanya ini vektor ya. Jadi ini contoh soal nanti ya. Jadi F-nya ini boleh jadi vektor, S-nya boleh jadi vektor, tapi karena dikalikan titik, W-nya adalah skalar. Oke. Ya, ini ada contoh soal yang bagus selain anjing itu tadi. Ya, sebuah gaya 3I 4J Newton melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R-nya adalah 5I 5J. Dan vektor IJ berturut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan Y pada koordinat kartesian. Berapakah usaha yang dilakukan? Ya, ingat seperti ini. Ya, dalam mengerjakan soal ini, ya, W lebih enak kita nyatakan dalam bentuk matriks. Ya, F-nya adalah F kali S ya. F-nya adalah 3, I yang atas I yang bawah J ini 4 ya. Kemudian yang bawah R-nya ini dot ya, R-nya adalah 5J, 5I, yang atas I yang bawah J. Oke, nah ini cara ngerjakannya. Kalau I kali I sama dengan 1, jadi 3 kali 5 1 ya, bukan 1, 3 kali 5 dikalikan 1 ya, 3 kali 5 ditambah 4 kali 5 kalikan 1, 4 kali 5. 3 kali 5 itu 15, 4 kali 5 itu 20, berarti ini ada 35 Joule. Jadi di sini skalar, walaupun F-nya adalah vektor, ya, R-nya juga vektor, W-nya adalah skalar. Oke, karena dikalikan dengan perkalian titik dot produk. Nah, lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di vektor yang matematika, ya, vektor fisika juga ada, ya, cuman lebih perkalian dot dan crossnya ini, dot sama cross jadi dot sama crossnya ini ya lebih banyak saya pelajari di matematika. Sekarang energi, ya, energi itu sebenarnya secara esensi sama dengan usaha. Ya, energi, pengertian energi apa? Energi itu secara umum dinyatakan energi adalah kemampuan melakukan usaha. Itu adalah energi. Ya, energi bisa macam-macam. Di sini ada energi potensial. Potensial pun ada dua. Ada potensial gravitasi, ya. Potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Ya, ini gravitasi. Kalau ini pegas. Ya, energi potensial gravitasi ya, dengan ini misalnya adalah H, maka rumusnya EP sama dengan mgh. Dengan keterangannya EP adalah energi potensial ya, EP adalah energi potensial, W-nya adalah berat ya, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi benda. Ada W di sini. W itu weight. Nah, huruf W ya dipakai di dua tempat. W kecil ya, kalau di sini dibedakan ya. W kecil untuk weight dan W besar adalah work. Ya, weight sama work. Weight itu berat, work itu adalah usaha. Jadi beda. Nah, bagaimana dengan ini? Sebuah benda berada pada suatu ketinggian tertentu, apabila dilepaskan akan bergerak jatuh bebas. Sebab benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi benda yang mengalami jatuh bebas akan berubah karena usaha yang diberikan oleh gaya berat. Ya, apabila mula-mula adalah mula-mulanya satu, ya, usaha yang dilakukan gaya berat untuk mencapai tempat setinggi H. Ya, usaha yang digunakan untuk mencapai setinggi H. Ya, maka adalah mgh1 dikurangi mgh2. Ya, atau mgh1 kurangi h2, atau W sama dengan minus dari mgh2 kurangi h1. Kenapa minus ya? Ini kalikan minusnya kalau kalikan ke dalam kembali seperti ini lagi. Ya. Jadi kalau bergerak dari bawah ke atas usahanya negatif. Usahanya adalah negatif. Tapi kalau gerakan dari atas ke bawah usaha gravitasinya ya, usaha karena potensial gravitasi. Karena potensial gravitasinya adalah positif. Oke. Sekarang sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter ya, dari tanah.
Kemudian benda itu jatuh. Pertama 40 meter dari tanah, ya. H ini adalah 40, kemudian jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat sehingga sampai ke tanah? Jatuh sampai sini, ini kondisi 1, ini kondisi 2, ya. Diketahui massa benda adalah 15 kilogram dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekund. Ya, kita punya rumus tadi, W sama dengan mg1 kurangi mg2, langsung kita masukkan. Ini adalah H1-nya, H2-nya. Ya, H2-nya sama dengan 0 karena sudah sesaat sebelum mencapai tanah ini. Ya, atau setelah mencapai tanah, ya. Hingga sampai ke tanah. Oke. Di sini 0, tinggal masukkan angkanya, dapat 600 Joule. Oke, ini sudah terselesaikan. Ini yang akan kita selesaikan. Suatu benda bermassa 0,1 kg. Jadi massa sama dengan 0,1 kg, ini benda, ya. Kemudian jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter. Jatuh bebas dalam ketinggian 2 meter, ya. Ke hamparan pasir. Di sini adalah hamparan pasir. Jika benda itu masuk ke dalam sedalam 2 cm, bendanya masuk, ya, ke dalam sepanjang 2 cm, ya. Atau di sini berarti 0,02 meter. Oke. Dalam pasir, sebelum berhenti, besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda. Di sini energi yang dihasilkan di sini, yaitu MGH, itu sama dengan energi yang di sini. Jadi di sini juga energi gesek, ya, energi gesek, energi potensial, ya. Energi gesek ini adalah F kali S. F-nya yang ditanyakan. Maka energi gesek yang kita miliki itu sama dengan energi potensial. Energi gesek ini adalah F kali S sama dengan energi potensialnya adalah M kali G kali H. Kalau nggak ada keterangan, G-nya adalah 10, ya. F-nya yang diminta, ya. Di sini adalah 2/100, ya, atau 0,02. Ini massanya adalah 1/10 atau 0,1. Gravitasinya adalah 10. H-nya adalah 2. Ini habis, ya. Maka di sini 2-nya bisa dicoret, maka F-nya adalah 100 Newton. Ya, jawabannya adalah yang E. Sudah mentok ini. Kita akan energi potensial elastis. Nah, selain energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial elastis. Kurva hubungan antara gaya dan pertambahan panjang, ya. Rumusnya F sama dengan K delta X, ya, yang memenuhi hukum Hooke. Jika pada saat Anda menarik bekas dengan gaya F1, bekas akan bertambah sebesar delta X1. Apabila Anda menarik dengan gaya F2, ya, nah, ini F1 delta F1, saya kasih warna merah. Apabila F2, bekas akan bertambah delta X2 dan seterusnya. Sedemikian hingga total usaha yang diberikan adalah W sama dengan F delta X. Ini adalah totalnya. Besar total usaha ini sama dengan luas segitiga. Luas segitiga ini, ya, luas setengah alas kali tinggi, ya. Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah delta X, tingginya adalah F, ya. Jadi luas sampai F2, ya, luas segitiga ini. Rumusnya sama, setengah alas kali tinggi, ya. Nah, sampai F3, ya, dan seterusnya. Maka W sama dengan setengah F delta X, padahal terus dikalikan delta X, ya. Di sini setengah F delta X adalah gayanya, kan W sama dengan F kali S, ya. Ini gayanya adalah ini, terus kemudian dikalikan delta X lagi menjadi setengah delta X kuadrat. Jadi energi. Rumus asalnya ya sama. Oleh karena usaha yang diberikan pada bekas ini tersimpan sebagai energi potensial, maka dapat dituliskan persamaan energi potensial adalah seperti ini. Ya. Oke. Energi potensial bekas ini dapat berubah karena usaha yang diberikan oleh gaya bekas. Besar usaha yang dilakukan oleh energi bekas itu dituliskan dengan persamaan ini. Oke. Sekarang contoh soal lagi. Sebuah bekas bergantung tanpa beban, panjangnya 15 cm. Tanpa beban, panjangnya 15 cm. Ya. X sama dengan 15 cm. Kemudian ujung bawah bekas diberi beban 5 kilo. Kemudian diberi beban 5 kilo. 5 kilo berarti 50 Newton, ya, 50 Newton. Ya. Sehingga bekas bertambah 20 cm. Ternyata di sini ada pertambahan panjang. Ya,
gitu aja. Ini berarti lebih panjang. Bertambah panjang sebesar berapa? Sebesar total 20. Total 20. Dari sini total 20, berarti di sini pertambahannya adalah 5. Ya, delta X-nya 5. Delta X sama dengan 5. Tentukanlah tetapan pegas, ya. F sama dengan K delta X, maka delta X sama dengan F bagi K yang ditanya, ya. Maka K sama dengan F delta X, F dibagi delta X. K sama dengan F dibagi delta X, F-nya adalah 50, delta X-nya adalah di sini dalam sentimeter, kita jadikan meter, 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini 5-nya dicoret, berarti dapat 1000 Newton per meter. Newton per meter itu K-nya. Energi potensial, ya, EP untuk yang B, EP sama dengan setengah MV kuadrat, setengah KX kuadrat, maaf, setengah KX kuadrat sama dengan setengah dikali 1000 dikali X kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Di sini sama dengan berapa? 1000 bagi 2, 500, ya. 500 kali 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 125, ya. Di sini 10 pangkat min 4, ya. 125, nolnya 2 kali 10 pangkat min 4, ini sama dengan 1, 2, 3, 4, berarti 1,25 Joule. Oke. Energi kinetik sekarang. Energi kinetik kita punya rumus V sama dengan F kali S. F-nya adalah M kali A, jadi M kali A kali S. A adalah delta V per delta T. A itu delta V per delta T, atau bisa V2 dikurangi V1 bagi T. Ya, dimulai dari 0, ya. T dikurangi 0 sama dengan T. Nah, S-nya ini dari mana? Kalau kita punya kecepatan, grafik kecepatan terhadap waktu, di sini adalah V, di sini adalah T. Kecepatan pertama di sini, kecepatan kedua di sini. Jarak itu adalah sama dengan luas dari trapesium, dan ini adalah trapesium, ya. V1 tambah V2, ya. Luas trapesium adalah V1 tambah V2. Ini V1, mungkin ini V2. Ya, V1 bagi V2 bagi 2 kali T. Ya, jadilah seperti ini. Nah, lalu kita masukkan M kali A-nya adalah M kali A kali S, ya. A-nya adalah delta V per T, S-nya adalah setengah V1 tambah V2 kali T. Ini adalah sekawan, jadilah seperti ini. Dan setiap segmennya ini adalah energi kinetik, ya. Besar setengah MV Vektor merupakan energi kinetik benda, karena menyatakan kemampuan benda untuk melakukan usaha. Secara umum persamaan energi kinetik adalah seperti ini, ya. Oke, atau masing-masingnya adalah energi kinetik 1, energi kinetik 2, maka V sama dengan EK2 dikurangi EK1 atau delta EK. Sekarang hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi di sini E1 itu sama dengan E2 sama dengan E3. Ya. Ya, sama dengan tambahkan di sini misalnya secara sket ini adalah E3. Jadi E1 ini adalah E2, ini adalah E3. Nah, E1, ya, yang paling di atas ini sebenarnya setengah EP tambah EK. Ya, EP tambah EK. Ini sama dengan EP tambah EK, ya. EP tambah EK. Sama, ini juga EP1 tambah EK1, ini EP2 tambah EK2, ini adalah EP3 tambah EK3. Ya. Untuk yang pertama, ya, di sini belum bergerak, benda belum bergerak. Karena belum bergerak, jadi energi kinetiknya, ya, EP itu adalah MGH, EK ini adalah setengah MV kuadrat. Ya, jadi EP-nya di EK-nya ini 0. Jadi E1 murni EP. Untuk E2 memang ada EP ada EK. Ya, jadi EP-nya adalah setengah MG, di sini H2 tambah setengah M V kuadrat. V kuadrat adalah V kecepatan di sini, V2 kuadrat. Dan di sini saya tambahkan yang ketiga adalah murni energi kinetik sesaat sebelum, ya. Murni energi kinetik, energi potensialnya 0.
Ya, energi potensialnya adalah 0. EP3 EK3. Ya, ini adalah 0, maka ini adalah hanya energi kinetik aja setengah mv kuadrat sesaat sebelum menumbuk. Ya. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah bola masanya 2 kilo, bola masanya 2 kilo, ya, dijatuhkan dari ketinggian 30 meter. Dari ketinggian H sama dengan 30 meter. Ya. Jika G adalah 10 meter per sekon, pada saat bola tersebut mencapai ketinggian 10 meter, pada saat ketinggian 10 meter, ya, ini dibagi menjadi 3 segmen, berarti 10 meter kurang lebih di sini, ya. Ini adalah 10 meter. Tentukanlah kecepatannya. Nah, untuk mencapai kecepatan, kita akan energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik berapa? Di sini di sini adalah murni energi potensial. Ada E1 adalah mgh. Di sini ada energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik. Di sini energi 2 adalah EP tambah EK. Ya, kita intinya ada perubahan EP, ya. Ada perubahan EP dari GH1 ke GH2 yang akan berubah menjadi EK. Nah, kita mencari EK, ya, biar cepat prosesnya, kita mencari perubahan EP. Maka EK adalah EP, di sini EP1 ya. Di sini EK energi mekanik ya, EK1. E1 adalah EP tambah EK. Ya, di sini murni EP, EK-nya masih 0, ya. Jadi energi kinetik di sini ada ini 2 adalah energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Ya. Nah, energi yang hilang ini berubah menjadi ini. Ya, atau dengan kata lain bisa juga kita menuliskan seperti ini. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1, ya, ini adalah murni EP, EP1. Sedangkan energi mekanik 2 adalah EP1 dikurangi ditambah EK2. EP2 dikurangi EK2. Maka ini dipindah ruas ke sini, maka EP1 dikurangi EP2 sama dengan EK2. Kedua persamaan ini sama, EK2. Nah, oke. Maka EK2 adalah setengah mv2 kuadrat. Ini sama dengan perubahan energi kinetik. Di atas tadi sudah ada rumusnya ya. Jadi Mg, ya, Mg H2 dikurangi H1, 30 kurangi 10. 30 dikurangi H dikurangi H2, H1 kurangi H2, ini H2. 30 kurangi 10. Ya, masanya bisa kita coret, maka V kuadrat sama dengan 2-nya kalikan ke sini, 2 kali gravitasi kali 10, 30 kurangi 10 adalah 20. Maka V2 kuadrat adalah 2 kali 10 kali 20, 400, ya. 400 diakarkan, V2-nya adalah 20. Kecepatannya adalah 20, energi kinetiknya berapa? Nah, energi kinetiknya sama dengan ini tadi. Ya, ini kan energi kinetik. Yang bukan 400. Energi kinetik adalah di sini ada masanya toh ya, 2 kilo. Kita berhenti sampai di sini. Jadi K2 energi kinetik di sini adalah Mg yang tadi ya, 30 kurangi 10, masanya adalah 2, gravitasinya 10, ini adalah 20, maka 400. Itu sama ya? Oh, ada masanya ya. Di sini tadi kan gara-gara 2-nya yang kalikan di sini. 400 Joule. Ya. 400 Joule, di sini kecepatannya 20 meter per second. Energi potensialnya, EP-nya dihitung aja pakai MGH, pakai H2. Ya, jadi di sini lebih mudah kalau kita hitung pakai EP2 sama dengan MGH sama dengan masanya 2, gravitasinya 10 dan ketinggian di sini yang 10 ya. Kali 10 sama dengan 200 Joule. Kita lihat energi di sini pasti MGH ya. Energi di sini kan di sini berapa tadi? Potensialnya kan 200. Di sini kinetiknya adalah 400. Kalau total 600. Ya, kalau energi potensial di sini saya pakai hijau ya, energi potensial di titik sini
ya. Oh, kok belum berubah jadi hijau. Ya, energi potensial di sini EP sama dengan MGH, masanya adalah 2, 10 kali H-nya adalah 30 sama. Ini adalah 600. Nilainya sama. Ya, jadi sama dengan total energi yang ada di sini. Oke. Kita akan lanjutkan, sebuah benda jatuh lagi. Ini sukanya dijatuh-jatuhin sampai benjut bendanya. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Ini benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Oke, 6 meter di atas tanah. Berapa kecepatan benda tersebut saat mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah? 1 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10. Nah, kita dengan cepat, maka EP ya, EK di sini ya, anggap saja EK2. EK2, maka EK sama dengan MG kali H1 dikurangi H2. Di sini adalah H1-nya 6 meter, H2-nya adalah 1 meter. H2 sama dengan 1, ini H1-nya 1 meter. Maka masanya di sini. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter ke tanah, berapa kecepatan benda pada kecepatan. Ya, bukan EP. EK adalah setengah mv kuadrat. Ya, di sini adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini masanya bisa kita coret. Ya. Masanya bisa kita coret, maka V kuadrat sama dengan 2G ya, H1 dikurangi H2. Dan V sama dengan akar dari 2G H1 dikurangi H2. Ini boleh kalian anggap sebagai rumus, enggak apa-apa. Ya, ini sebagai rumus. Maka V sama dengan akar dari 2 kali 10 H1 kurang H2, 6 dikurangi 1 adalah 5. 2 kali 5 10, 10 kali 10 100, akar 100 adalah 10 meter per second. Oke, kita lanjutkan daya sekarang. Daya apa? Pengertian daya. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha. Jadi usaha per satuan waktu. Ya, daya tuliskan, ini adalah rumusnya, daya satuannya adalah watt. Ya. Daya satuan joule per sekon atau watt. Ya. Dan ingat, daya ada usaha itu adalah skalar. Ya, skalar, dan waktu itu juga vektor. Ini vektor tapi dikalikan secara skalar. Dapatnya adalah daya juga skalar. Jadi daya tidak memiliki arah, ya. Dan daya dari penurunan rumus ini bisa dirumuskan sebagai F kali V. Ya, F gaya, V adalah kecepatan. Dan efisiensi atau daya guna adalah energi yang dikeluarkan dibagi energi yang dimasukkan, ya. Jadi ini input, ini output, ya, dikali 100%. Jadi output dibagi input dikali 100% itu adalah efisiensi. Oke, sekarang waktunya latihan soal. Evaluasi. Oke. Perhatikan ya. Untuk menarik sebuah balok dengan posisi seperti terlihat pada gambar, Ujang memerlukan gaya sebesar 22 Newton. Ya, 22 Newton gayanya. Oke. Jika diberikan usaha sebesar 33 Joule, usahanya 33 Joule, balok bergeser jauh 3 meter ke kanan, sudut alfa pada gambar tersebut berapa? Oke. Jadi di materi sebelumnya kita dapatkan bahwa fx di sini cari fx dulu. Fx adalah f cos alfa, kan? Di sini samping ya, cos sami ya, gitu. Oke, alfanya ada di sini. F-nya di sini berapa? F-nya adalah 22 Newton, ya, dan W adalah F dot S, ya. W adalah 33 Joule, F-nya adalah Fx ini ya. Fx-nya adalah F cos alfa. Berarti Fx-nya di sini saya masukkan berapa Newton? 22 Newton. Ya, cos alfa kali S bergeser jauh 3 meter. Ya, 33 bagi 22 ini bisa kita coret, ya. Sama-sama bagi 11, ini dapat 3, ini dapat 2, 3-nya juga bisa dicoret dengan ini ya. Bis. Maka 1/2 sama dengan cos alfa. Maka cos alfa pangkat min 1 ya. Jadi alfanya sendiri ya, kalau nyari di
cos alfa pangkat min 1, bukan cos alfa pangkat min 1, cos pangkat min 1 dari setengah. Ya, ini adalah alfa. Alfanya berapa? 60 derajat. Ya, cos 60 derajat itu setengah. Jawabannya adalah yang E. Kita akan kerjakan nomor 2. Nah, ini sebuah gaya. Ya, sebuah gaya sebesar 2I 3J melakukan usaha dengan titik tangkapan berpindah sejauh R. Ya, dalam M, I adalah dan vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan semu X dan semu Y pada koordinat kartesian. Apabila usaha 26 Joule maka nilai A sama dengan berapa? Jadi kita punya rumus W sama dengan F dot S dot, ya ingat ya, W-nya adalah 26 Joule sama dengan F-nya dinyatakan seperti ini aja, 23, ya, sedangkan S-nya dinyatakan sebagai cara vektor, cara matriks dari vektor 4A. Ya, maka 26 sama dengan 2 kali 4 adalah 8 ditambah 3 kali A. Ya, 8 pindah ruas ke sini, 26 dikurangi 8 adalah 18 ya. 18 sama dengan 3A, maka A-nya sama dengan 6. Oke. Nomor 3 sekarang. Sebuah benda beratnya 10 Newton ya. W sama dengan 10 Newton berpindah dalam arah horizontal. Ya, kalau benda 10 Newton, bendanya sendiri 1 kilo ya, 1 kilo. Berpindah dalam arah horizontal, horizontal menyamping ya, sejauh 1 cm. 1 cm itu 1 meter. 1 meter. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu ke bawah ya. Jadi arahnya, padahal gerakannya ke kanan. Jadi usahanya adalah 0. Jadi tidak ada perpindahan ke atas bawah ya, 0. Ya, keterangannya tidak ada perpindahan secara vertikal. Karena usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu arahnya vertikal. Ya, arahnya vertikal. Jadi karena di sini arahnya horizontal, maka gaya usahanya adalah 0. Nomor 4 sekarang. Mesin pengangkat derek digunakan untuk mengangkut sebuah benda yang masanya 1 ton sampai setinggi 5 meter. Jadi mesin pengangkat derek ya, digunakan untuk mengangkat sebuah benda ya, yang mesinnya jelek ya. Mengangkat sebuah benda. Mesin pengangkat derek digunakan untuk mengangkat sebuah benda 1 ton, jadi M sama dengan 1000 kg ya, sampai setinggi 5 meter. 5 meter. Usaha yang dilakukan oleh mesin mengangkat benda, usahanya sama dengan energi potensial ya. Jadi W-nya adalah mg. W sama, sebenarnya rumusnya adalah F kali S. F-nya adalah massa kali gravitasi. Ini pada intinya adalah W ya. Ya, dikali S-nya adalah jaraknya ini. H-nya ini tadi lah, jatuhnya mgh ya, masanya adalah berapa ini tadi, 1000, gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 5, jadi 50.000 atau 50 kilojoule ya, 50 kilojoule. Atun memindahkan bola besi dari bawah ke atas menaiki tangga seperti terlihat pada gambar. Jika massa bola sebesar 2 kilo ya, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon, usaha yang dilakukan dari sini ke sini sama saja ya. Intinya usahanya memindahkan secara vertikal ya, ke atas usahanya. Jadi usaha yang dilakukan Atun sebesar dari bawah ke atas dengan jarak, karena di sini korelasinya dengan W ya, W ya, maka kita pakai rumus work ya, adalah F kali S. W-nya di F-nya itu W, berarti W kali S ya. Ini W kecil ya, W kecil ya. Jadi usaha yang dilakukan adalah ini tidak pengaruh ya. Jadi S-nya adalah H, jadi massa kali gravitasi kali H, jatuhnya menjadi energi potensial sama dengan tadi. Massanya adalah 2, gravitasinya 10 dan ketinggiannya adalah 4 ya, 80 Joule. Kita lanjutkan nomor 6.
Jika gaya interaksi satelit dan bumi, ya ini bumi, ini ada satelit, satelit buatan saja. Ya misalnya di sini bumi, di sini satelit, ya pada orbit lingkaran adalah 1000 Newton. Ya jadi gaya interaksi dari W-nya adalah 1000 Newton, W-nya arahnya ke sana jadinya ya, ke arah pusat bumi. Ya ini adalah W-nya. W sama dengan 10.000 Newton. Berapa besar usaha yang dilakukan bumi terhadap satelit. Jadi W sama dengan F kali S. W-nya itu ya W ini, W kecil ini, weight ini ya. Jadi satuannya Newton, 10.000 kali ketinggian. Jika interaksi bumi dan lingkaran adalah besar usaha yang dilakukan bumi terhadap satelit. Jika gaya interaksi bumi dan orbit lingkaran adalah 1000 Newton, besar usaha yang dilakukan bumi terhadap satelit. Nah, ini yang jadi masalah. Di sini mengorbit ya pada orbitnya. Nah, W-nya ini harus dikurangi oleh F sentrifugalnya. Ya. Jadi di sini W sama dengan F resultan ini. Ya. F-nya F resultan. F resultan ya, jadi F-nya ini F resultan, maka W sama dengan F resultan ini adalah F, saya kasih F ini aja. F resultannya ini adalah F sentrifugal sebenarnya ya. Jadi gaya ini karena mengorbit 0, F resultannya 0 dikali ketinggian H sama dengan 0. Jadi usaha yang dilakukan adalah 0. Ini yang ingin saya sampaikan. Oke. Berikutnya, sebuah tongkat yang panjangnya adalah 40 cm ya, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak lurus permukaan tanah. Ya, jadi tongkat panjangnya 10 cm dan tegak lurus permukaan tanah. Ya. Dijatuhi martil sebesar 10 kilo dari ketinggian 50 cm. Wah, ini saya geser ke bawah saja. Ya. Yang tadinya ketinggiannya 10 cm, tadinya martilnya di sini. Ya. Nah, tadinya martilnya seperti ini ya. Dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Jadi ini adalah 50 cm di atas ujungnya. Apabila gaya tahan rata-rata adalah 103 ya, gaya tahan rata-rata adalah 103, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar rata dengan permukaan tanah. Ini 40 cm. Oke. Jadi gaya tahan rata-rata adalah 103. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm dan tegak di atas tanah dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Apabila gaya tahan rata-rata tanah 103 Newton, banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan pada tongkat agar rata dengan permukaan tanah. Sebentar, ini energi yang dibutuhkan di sini adalah mgh ya. Energi di sini akan dikalikan N, ini energi potensial dikalikan N sama dengan energi yang dibutuhkan total ya. Jadi gini, energi potensial ya dengan ketinggian H ini kalau dikalikan N ini sama dengan F kali S ya, kan gitu ya. N kali mgh sama dengan F-nya adalah 103, S-nya adalah 0,4 ya, senti, ini kan senti ya. Jadi di sini N kali masanya adalah 10 kilo, gravitasinya 10 dan ketinggiannya adalah 50 ya. Ini 105 kali kan 0,4
maka N-nya adalah tinggal ngalikan ya. Maaf. Oke. Saya pakai kalkulator saja. 105 dikali 0,4 dibagi di sini 100 kali 50 0,5 50 ya. 50 kok 0,84 kali harusnya lebih dari itu. 105 dikalikan 0,4. Apabila daya tahan rata-rata tanah adalah 103 Newton, tumbukan martir yang berdekatan terhadap tongkat. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm dan tegak lurus di permukaan tanah. Dijatuhi martil dengan 10 kilo dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Apabila gaya tahan rata-rata tanah, banyaknya tumbukan martil yang perlu, harusnya gini. Kok enggak ada jawabannya ya? Masuk akal sih nggak ada jawabannya. Di sini berapa ini? 50N. 50N sama dengan ini 100 kali 105 kali 0,4. Cuman 42 ya, N-nya sekali aja cukup ini. 42 dibagi 50N. Atau mungkin ini bukan sebuah tongkat panjangnya 40 cm tegak lurus di atas permukaan tanah, dijatuhi martil 10 kilo dari ketinggian 50 cm dari ujungnya. Apabila gaya tahan rata-rata 103 ya, tetap aja ya. Salah tipis 103 dan 104 enggak terlalu pengaruh. 103 103 kali 0,4 41,2, tapi nggak pengaruh ya. Banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat sekali aja cukup ini harusnya ya. Sekali tumbukan sudah masuk ini ya, energi yang dibutuhkan cukup untuk memasukkan ini ya. Ini kan 100 Newton saja ya, di sini tidak ada 1 meter. Oke. Di sini tidak saya jawab karena ada menurut saya jawabannya. Atau kalau ada pendapat lain komen saja di bawah. Sebuah benda bergantung bebas dengan panjang tali 2 meter ya. Sebuah benda bergantung bebas dengan panjang tali 2 meter, digantung bebas dengan panjang tali 2 meter dengan massa 100 gram adalah 0,1 kg dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second. Kemudian benda tersebut diayun jika tali dapat membentuk simpangan maksimum ya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Ini menunjukkan energi yang diberikan pada benda adalah Jadi energi ini akan berubah menjadi energi potensial. Ya, energi potensialnya ini berapa? Nah, kita tinggal menghitung H-nya ini. Ya. Maka kita hitung L-nya ini misalnya. Jadi H sama dengan 2 meter dikurangi L. Ya, untuk menghitung L pakai cos ya. Maka cos 60 adalah cos 60 cos sami samping per miring. Sampingnya adalah L, miringnya adalah 2 meter. Maka L sama dengan 2 cos 60. Cos 60 itu setengah, 2 kali setengah adalah 1 meter. H-nya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka energi potensial ya, energi kinetik yang diberikan untuk mengayun ya. Jadi energi yang diberikan pada benda, kemudian benda tersebut diayun ya. Jadi oleh sebuah energi yang akan berubah menjadi energi potensial nanti. Ya, ada energi ke sini untuk mengayun benda. Nah, energinya akan dirubah menjadi energi potensial. Ya, kekekalan energi. Maka EP sama dengan M kali G kali H. Masanya adalah 10, gravitasinya 0,1 maaf sedang nggak fokus ya. 0,1 kali 10 kali H-nya adalah 1, berarti 1 Joule yang C. Nomor 9 sekarang. Sebuah bola logam dengan massa 2 kilo ya dilemparkan ke atas dari ketinggian 2 meter. Ini adalah tanah, jadi sudah dalam ketinggian 2 meter. Ini bola dilemparkan ke atas ya.
dari permukaan lantai. Besarnya energi potensial bola logam ketika usaha yang dilakukan. Besar energi potensial bola logam ketika usaha yang dilakukan gaya berat bola terhadap meja tepat 100 Joule adalah, saya baca lagi ya, sebuah bola logam dengan massa 2 kilo dilemparkan ke atas dari ketinggian 2 meter dari permukaan lantai. Besarnya energi potensial bola logam ketika usaha yang dilakukan gaya berat bola terhadap meja tepat 100 Joule. Ya, dilemparkan ke atas, nanti ke atas sampai ke sini lagi usahanya 0. Karena di sini adalah usahanya positif, di sini usaha negatif. Tepat 0. Ya. Sekarang ketika besarnya energi potensial bola, ya, ketika usaha yang dilakukan ini turun lagi, ya, sampai energinya adalah MGH sama dengan energi potensialnya ini sama dengan 100 Joule. Maka masanya di sini 2, gravitasinya 10, hanya dihitung akan menjadi 100. Maka hanya sama dengan 100 dibagi 20 adalah 5 meter. Ya seharusnya 5 meter, enggak ada ini. Ya, enggak ada. Ya, energi ke atas itu kan yang positif, ke bawah yang negatif ya. Kebalik saya. Maaf, ke atas itu yang yang ke bawah yang positif, ke atas negatif. Balik. Ya, kebalik, maaf. Ya, ke atas itu positif ya. Di materi tadi kan sudah saya berikan di sini. Mana tadi? Ya, ke atas itu yang positif. Nah, usaha ke atas negatif, ke bawah yang negatif. Loh, bener ya? Usaha ke atas itu negatif. Soalnya yang kebalik ya. Soalnya yang kebalik. Oke, soalnya kebalik. Ya. Bukan salah saya. Jadi kita anggap kebalik ya. Besar energi potensial bola logam ketika usaha yang dilakukan gaya berat ke bola terhadap meja tepat 100 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya berat bola terhadap meja. Jadi ini sebenarnya menurut saya ini ada yang keliru soal ini ya. Jadi usaha ke atas itu kalau kita anggap ini masalah positif negatif. Mungkin yang bikin soal menganggap ke atas itu positif ya. Kalau kita anggap ke atas itu positif ya untuk soal ini, karena kan negatif nggak mungkin ya. Maka energi berat adalah mulai dari sini ya. Mulai dari sini usahanya adalah positif. Adalah MGH ini sama dengan 100. Masanya adalah 2, gravitasinya 10, H sama dengan 100, maka hanya 5 meter. Maka di sini akan 5 meter dan total ketinggian di sini menjadi 7 ya, 7 meter. Coba EP ya, energi potensial ya, besar energi potensial adalah MGH sama dengan massa 2 kali 10 kali ketinggiannya adalah 7. Nah, ini ada 140 Joule. Jadi di sini masalah plus negatifnya ini agak bermasalah ya. Coba nanti saya ceknya lagi ya. Buku yang saya gunakan referensi ini ya, usaha ke atas negatif. Coba saya akan cross check dengan buku lain kalau gitu. Kelihatannya karena saya sendiri juga khawatir karena kebalik ya. Oke. Karena sepemahaman saya ke bawah itu positif gitu loh. Ya perlu saya cek kalau gitu. Ini kok ke atas positif. Oke. Sebuah balok bermassa 2 kilo ya, sebuah balok bermassa 2 kilo ini adalah 2 kg ya, berada dalam keadaan diam. Kemudian balok dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran. Ya, sebuah balok bermassa 2 kilo berada dalam keadaan diam, kemudian balok dilepaskan dari puncak bidang lengkung. Ya.
yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R. Ini jari-jari R, balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di titik C. Jika bidang lengkung tersebut licin dan gaya gesek antara balok dan bidang datar adalah 8 Newton, jadi F gesek di sini, setelah benda di sini mendapat F gesek sebesar 8 Newton. Ya, F gesek. Di sini F gesek aja ya. Jadi F geseknya adalah 8 Newton. Ya, maka besar R adalah yang ditanyakan adalah R. Jadi R itu sama dengan H-nya. H. Oke. Jadi EP sama dengan E gesek. Ya, EP adalah MGH. Jadi pertama energi di sini sama dengan energi waktu di bawah, ya, sama dengan energi yang dihabiskan dalam proses ini. Ya. Jadi EP MGH itu sama dengan F kali S. F kali S. Masanya adalah MGH, Fs itu M kali A-nya 8-nya sudah ada ya. Jadi MGH kita masukkan saja, masanya 2 kilo, ini 10 dan ketinggiannya adalah R sama dengan F kali S, F-nya yang 8 ya, S-nya adalah 3. Yang ditanyakan apa? Jika bidang lengkung tersebut licin, gaya gesek antara balok dan bidang datar adalah sebesar, maka besar R yang ditanyakan ya. R yang ditanyakan. Oke. Maka R sama dengan 8 kali 3 24, 24 dibagi 20 adalah 24 kalau bagi 2 kan 12, berarti 1,2 ya meter. Oke, yang C. Nomor 11, apabila hukum kekekalan energi mekanik berlaku untuk suatu sistem, dapat dikatakan energi kinetik sistem tidak berubah, salah ya. Itu sendiri terdiri dari EK tambah EP ya. Energi kinetik sistem tidak berubah, salah. Energi potensial sistem tidak berubah, salah. Jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem selalu bertambah, juga salah. Jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem berkurang, selalu berkurang, juga salah. Jumlah energi kinetik dan energi potensial selalu tetap, ini yang benar. Ya, EP dan EK jumlahnya selalu sama, yaitu EM, energi mekanik. Nilainya adalah konstan. Kita lanjutkan. Apabila siswa bersepeda menuruni bukit tanpa mengayuh pedalnya. Jadi ini adalah bukit, jadi ini adalah siswa naik sepeda sedang menuruni bukit ya. Tanpa mengayuh pedalnya, besar kecepatan sepeda tetap ya, terjadi perubahan energi dari besar kecepatan tetap. Jadi di sini seharusnya kecepatannya berubah, tapi di sini kok kecepatannya tetap. Nah, ini berarti dibikin landai aja ya, kasihan nanti siswanya jatuh ya. Nah, dari atas bukit kecepatannya tetap. Artinya apa? Ada gaya gesekan. Normalnya semakin bawah harusnya semakin cepat ya. Karena tetap dia ada gaya gesek di sini. Ya, ada gaya gesek, berarti ada timbul gaya gesek. Seharusnya kalau di sini licin semakin lama semakin cepat, sehingga di sini dapat dipastikan selama melaju ke bawah siswa ini mendapat gaya gesek. F gesek, sehingga energi kinetik menjadi potensial kinetik, potensial menjadi kinetik sih sebenarnya ya. Jadi energi potensial EP menjadi EK. Cuman di sini selain menjadi EK juga menjadi energi gesek seharusnya ya, seharusnya menjadi energi gesek karena di sini ada percepatan ya. Nah, di sini lihat menurut bukit tanpa mengayuh pedalnya, besar kecepatan percepatan sepeda tetap. Nah, ini nggak mungkin kalau hanya potensial menjadi kinetik ya, pasti menjadi energi gesek juga ya. Kalau seluruh potensial menjadi kinetik pasti ada gerakan dipercepat nanti. Nah, ini kurang sempurna juga soalnya. Nomor 13 sebuah pesawat terbang ya. Pesawat terbang ngadep kemana ini? Ke sana aja ya. Pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Jadi EK sama dengan T. Jika kecepatannya menjadi 2 kali ya, ini adalah V1 adalah V misalnya, selama bergerak selama T ya, V2 adalah 2V ya. Energi kinetiknya menjadi ya, EK2 dibanding EK1 ya, sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Setengah M nya bisa kita coret, V nya bisa kita masukkan, V2 kuadrat, V2 nya adalah 2V dikuadratkan dibagi
dikuadratkan menjadi 4V kuadrat bagi V kuadrat, maka menjadi 4 kalinya. Jadi EK2 sama dengan 4 kali EK1. Jadi 4T. Kalau EK1 nya T berarti EK2 nya adalah 4T. Nomor 14 sekarang. Benda bermasa 5 kilo mula-mula diam, dipercepat oleh suatu gaya tetap sebesar 10 Newton, ya. Jadi benda masa kilo kok nggak lurus ya. Oke. Benda bermasa 5 kilo mula-mula diam, ya. Dipercepat oleh suatu gaya tetap sebesar 10 Newton. Setelah menempuh jarak 9 meter, ya, setelah menempuh jarak 9 meter, S sama dengan 9 meter, ya. Kelajuan benda tersebut menjadi berapa? Jadi di sini mula-mula diam V0 sama dengan 0, di sini adalah VT. Maka F kali S adalah setengah M V2 dikurangi V1. Ya, ini adalah V1 aja ya, ini V2 gitu aja. Oke. Maka F kali S, F-nya adalah 10, S-nya adalah 9 ya. S-nya adalah 9 sama dengan setengah, masanya 5 kilo, V2 nya yang dicari, V2 kuadrat ya. Nah, ini ada kuadratnya, V2 kuadrat. Maka S nya 9. Oke, di sini dicoret, dapat 2 kali 2 adalah 4. Jadi 4 kali 9 sama dengan V kuadrat, maka V sama dengan 3 kali 2 ya, sama dengan 6. Sama-sama diakarkan. Oke. Nomor 15, massa benda 2 kilo digantung pada pegas. Nah, ini pegas ya, ini benda 2 kilo digantung pada pegas yang mempunyai tetapan gaya K-nya adalah 1000 Newton per meter sehingga mencapai keadaan setimbang. Usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan benda dari posisi setimbangnya 2 cm menjadi 8 cm ya, 2 cm. Jadi usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan benda dari posisi setimbangnya 2 cm menjadi 8 cm ya, di sini dikasih usaha agar 8 cm. Maka kita kenal P pegas ya, EP2 dibanding EP1. EP adalah setengah K delta X2 dibagi setengah K delta X1. Di sini K-nya nggak kita pakai karena kita coret ya, tetap sama. Bekasnya masalahnya sama. Ini dikuadratkan. X2 adalah 8 cm. Karena ini dibandingkan, dibiarkan aja dalam angka 8 ya. 8 dibagi 2 ini baru dikuadratkan, gini lebih cepat. Ya, kita peroleh hasil 4 dibagi 1 dikuadratkan menjadi 16. Maka EP2 adalah 16 kali EP1. Ya. Energi pegas 1. EP1 berapa? EP1 berarti EP1 adalah usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan. Oh, kita jangan membandingkan sebenarnya ya. Kita mencari deltanya saja ya. Ya, kita mencari deltanya karena IP1 nya belum diketahui ya. Oke, ini kita cari deltanya saja. Jadi delta energi ya sama dengan EP2 dikurangi EP1 sama dengan setengah K ya delta X2 dikurangi delta X1. Nah, enak gini aja, setengah kali 1000 ya, delta X2 adalah berapa? 8 ya, 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurangi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Untuk mempercepat perhitungan triknya seperti ini ya, delta E sama dengan setengah kali 1500 ya, 500 langsung. 10 pangkat min 2 kuadratnya ini dikeluarkan dulu ya, ini akan menjadi
10 pangkat min 4. Baru di sini 8 plus 2 dikalikan 8 min 2. Ya, ini sekawan. Ya, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dalam kurung 8 plus 2 adalah 10, 8 min 2 adalah 6. Ya. 6 kali 5 adalah 30, 30 kali 10 adalah 300, 300 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3 Joule. Ya, yang E. Nomor 16, pistol mainan bekerja dengan menggunakan pegas untuk melontarkan peluru. Jika pistol yang sudah dalam keadaan terkokang, yaitu dengan menekan pegas pistol sejauh X, jadi ini pistol, ya. Nah, di sini ada pegasnya yang sudah terkokang, ya. Ini pegas yang sudah terkokang, ya, sehingga delta X-nya sama dengan X, ya. Dengan menekan pistol sejauh X diarahkan dengan membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal, ya. Peluru yang terlepas dapat mencapai ketinggian maksimum H apabila ternyata ini pelurunya dihadapkan ke atas, ya. Nah, ini pelurunya saya potong, pistolnya dipotong dulu aja biar nggak terlalu panjang, atau ini saya saya pindah aja. Nah, di sini lebih mudah. Ternyata pelurunya itu dihadapkan ke atas. Ya, pelurunya dihadapkan ke atas. Ya. Jadi pistolnya dihadapkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu sehingga terjadi seperti ini. Ya, dengan maksimum ketinggiannya adalah H. Membuat sudut sebesar theta, ya, terhadap diarahkan membentuk sudut theta terhadap horizontal. Peluru yang terlepas dapat mencapai ketinggian H apabila massa peluru adalah M. Di sini ada peluru, ya, yang massanya di sini aja, ya. Ya, ada pelurunya di sini dengan massa M biar pantas. Peluru dengan massa M, maka percepatan gravitasi G konstanta pegas adalah berapa? K. Oke, di sini energi yang dimiliki adalah mgh setengah K delta X kuadrat, ya, atau di situ X gitu aja, ya, setengah Kx, ya, setengah Kx kuadrat, ya. Ada energi ini akan menjadi energi potensial, ya, akan menjadi energi potensial adalah mgh. Jadi setengah Kx kuadrat sama dengan mgh, sehingga dia bisa naik sampai ketinggian H. mgh, maka K-nya adalah mgu, membentuk sudut theta. Ya, enggak saya lupa, enggak membentuk sini tapi membentuk sudut theta sana, ya. Theta. Jadi apabila diarahkan dengan membuat sudut elevasi theta terhadap sumbu horizontal. Oke. Jadi kalau kita arahkan ke atas, maksudnya kita referensi ke atasnya, ya, hanya ini kita pakai berarti sin demi, pakai sin demi. Jadi hanya adalah H sama dengan di sini adalah energinya kan ke arah sana, ya, tapi hanya menunjuk ke atas. Jadi H sama dengan di sini H aksen gitu, ya. H aksen sama dengan di sini misalnya sejauh L saja, jangan H kelihatannya ketinggian. Jadi H sama dengan ini, kalau di sini ditarik garis singgungnya, garis singgungnya, ya. Jadi vektor H-nya ini terhadap sudutnya ini pakai sin demi, ya. Berarti ini adalah di sini misalnya H aksen. Bentar.
apabila peluru terlepas pada ketinggian apabila peluru terlepas, wah ini harus ada energi potensialnya ini. Karena di sini gini ini di sini arah ke sana selain membuat ketinggian, dia juga membuat kecepatan ke sini gitu loh. Ya, membuat kecepatan ke sini. Jadi perbandingan perbandingan yang ke atas dengan H aslinya, ya hanya berarti di sini H aksen kayak hanya di sini sama misalnya. Jadi kita anggap pertama kita anggap ke sana, ya. Jadi intinya gini, kalau diarahkan membuat sudut, ada energi yang hilang dalam bentuk gerakan ke arah sumbu X, dan gerakan ke arah sumbu Y yang saya kasih nama aksen ini, ya. Jadi akan menjadi H. Untuk kompensasinya hanya dikalikan sin, ya, sin theta. Atau jangan dikalikan sin theta, ya. Ini agak berat ini. Saya harus ini harus ada ke sumbu X juga. Oke. Jadi gini aja. Nah, ini lebih susah dari yang saya yang saya harapkan. Jadi intinya gini, energi dari pistol itu akan menjadi energi kinetik ditambah energi potensial, gitu aja ya. Jadi energi pegas akan berubah menjadi energi kinetik dan energi potensial. Nah, berapa persen proporsinya energi potensial dan energi kinetiknya terhadap theta? Maka EP akan menjadi, di sini masalahnya hanya saja energi kinetiknya tidak diikutkan. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Oh, gini aja. Energi terhadap sumbu X, potensial ini kan energi terhadap sumbu Y. Ya, oke. Energi terhadap sumbu X dan energi terhadap sumbu Y. Nah, ini akan saya tangguhkan untuk berikutnya saja. Saya tidak bisa secara instan menghubungkan energi terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya masih. Ya, jadi mending saya membuat sudut elevasi theta terhadap sumbu horizontal peluru yang terlepas mencapai ketinggian H apabila peluru M percepatan gravitasi konstanta G konstanta pegas adalah, nah ini arahnya pasti ke sini, cuman saya harus mengkonversikan energi kinetiknya ini menjadi energi potensial, tapi dihubungkan dengan korelasinya itu sudut. Kita pakai kekekalan, mungkin pakai identitas, cuman saya belum siap untuk nomor ini. Saya tangguhkan dulu. Nomor 17. Air terjun tingginya 2 meter. Ya, air terjun tingginya 2 meter. Nah, air terjun tingginya 2 meter. Ya. Dimanfaatkan 2 meter, di sini ada 12 meter, menerjunkan air sebanyak, nah ini debitnya. Debit adalah 1000 meter kubik per second dan dimanfaatkan oleh pembangkit tenaga air PLTA apabila percepatan gravitasi 9,8 dan seluruh daya listrik terpakai untuk memanaskan
memanaskan 1000 meter kubik air, kenaikan suhu air per second. Oke. Jadi di sini akan dijadikan listrik untuk memanaskan air, ya. Listrik untuk memanaskan air. Ini gardu listriknya ya. Nah, listriknya untuk memanaskan air. Oke. Jadi energi yang masuk kepada pemanas adalah karena 100% sama dengan MGH. Jadi energi potensial yang dimiliki adalah MGH, ya. Maka energi potensial adalah MGH, masanya debit adalah volume persatuan waktu. Oke. Kemudian volume adalah rho kali rho sama dengan massa bagi volume ya. Rho sama dengan massa bagi volume, maka massa adalah rho bagi volume. Rho sama dengan massa bagi volume, maaf. Maka massa adalah rho kali volume. Jadi rho kali volume bagi waktu. Ini adalah daya. Oke. Yang ditanyakan adalah P sama dengan EP dibagi T, ya. Nah, daya adalah energi potensial bagi waktu, kenaikan suhu per sekon. Oke, jadi energi per detiknya, ya, energi per detiknya T-nya diisi 1, kembali ke MGH lagi, ya. Maka energi per detiknya tiap detik ya, atau dayanya ya, kalau T-nya kita masukkan 1 atau dibiarkan dalam bentuk P aja, maka P sama dengan T-nya intinya 1 ya. Jadi masanya adalah diganti rho V per T ya, rho V per T dikali G kali H, dimasukkan nilainya, rho-nya 1000 ya, V-nya adalah massa jenis air itu kan 1000 ya. 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 12 ya, 120.000. Itu adalah dayanya ya, per detik ya, energi per detik atau dayanya. Oke. Nah, ini digunakan untuk memanaskan air ya, untuk memanaskan 1000 meter air, kenaikan suhu air. Kita punya H sama dengan MC delta T, kenaikan suhunya per detik ya. Jadi H per T ya adalah MC delta T ya, per detik juga ya, per detik juga. Maka dimasukkan saja H per detiknya adalah ini 120.000, maaf, 120.000 sama dengan masanya adalah massa adalah rho GV ya. Nah, kembali lagi rho GV ya. Massa adalah rho kali G kali V. Rho GV adalah tadi 10.000 ya, 10.000. Kembali ke asal lagi 10.000. Massa jenis air itu 4.200 ya. Delta T-nya adalah 100 untuk mendidihkan ya. Ya. Apabila kecepatan seluruh daya listrik dipakai untuk memanaskan air, kenaikan suhu air per second. Kenaikan suhu air per second. Oh, delta T yang dicari. Delta T ya. Delta T per second. Oke. Berarti di sini adalah 10.000-nya bisa dicoret. Ya, 12 bagi 42 kali 10 pangkat min 2, 12 bagi 42, 12 bagi 42, 0,285 kali 10 pangkat min 2 adalah delta T nya per detik ya, 0,28. Loh, kok enggak ada? 2,8 kali 10 pangkat min 2, kok enggak ada? Angkanya sudah benar, mungkin saya ada yang nggak teliti ini.
G-nya 10. Di sini M kali C. Masanya adalah rho GV toh. Oh, rho V, masa rho V. Rho V berarti bukan 10.000, 1.000 aja ya. Rho air 1.000. Rho-nya bentar. Masa air adalah rho V. Berarti di sini seharusnya rho-nya 1.000. Masa itu adalah rho V, rho-nya 1.000. Dan V-nya adalah volume 1.000. Oh, saya yang salah. Ya. Di sini 1.000 kali 1.000, 1.000 dengan 1.000-nya ini habis. Terus ini nolnya sama ini habis. Ya. Ini min 4 seharusnya ini. Min 4. Oh, lebih kecil lagi. Kalau ini min 4 berarti lebih kecil lagi. Sebentar. Atau tadi sebenarnya benar ya? Sebentar. Masa kali rho V, rho GV, rho-nya 1.000. Oh iya, V-nya ini juga belum saya beri. Ini 1.000 juga ini ya, 1.000. Jadi tadi benar sebenarnya 1.000 ya. Saya salah masukkan data aja ini. Ya, ada ribunya di sini ya. Rho-nya 1.000, V-nya 1.000, terus G-nya 10. Di sini kurang 1.000 juga. Ya. Jadi di sini berarti ya. Oke, sudah benar. Berarti rho-nya adalah 1.000, terus ininya adalah 1.000, ya, V-nya 1.000, ya, itu adalah masanya, terus kali C 4.200. Oke. Nah, waktu nyoret, ribunya ini dengan ini, ribunya ini dengan sini, berarti kan 120 bagi 4.200 itu aja langsung ya. 120 dibagi 4.200. 0,0285. 0,0285 berarti 2,8 kali 10 pangkat min 2. Yang B. Oke, nomor 18 sekarang. Sebuah mobil bermassa M memiliki mesin berdaya P. Mobil bermassa M, ya. Ya, ini massa M. Sebuah mobil bermassa M memiliki daya P. Dayanya adalah P, ya. Jika pengaruh gesekan kecil, waktu minimum yang diperlukan mobil agar mencapai kecepatan V dari keadaan diam. Jadi V1 adalah 0, V2 adalah V, ya. Yang ditanyakan adalah waktu, maka P per T, P kali T sama dengan energi. Ya, P kali T sama dengan delta EK. Maka P kali T adalah setengah MV kuadrat dikurangi 0 kan gitu ya. T sama dengan MV kuadrat per 2P. MV kuadrat per 2P yang D. Nomor 9, sebuah mesin pesawat terbang memiliki daya sebesar 7,5 MW, memiliki daya dorong maksimum sekian Newton. Kecepatan maksimum pesawat terbang tersebut adalah, jadi energi sama dengan energi persatuan waktu sama dengan daya, atau daya P kali T, energi sama dengan P kali T, ya. F kali V adalah energi ya. Tadi kan ada rumus yang terakhir itu,
ya. Oh, P F kali V, maaf. P sama dengan F kali V ya. Biru saya. P sama dengan F kali V, itu sama dengan P. Ya. Maka kita gunakan rumus yang bawah aja. Maka V sama dengan P dibagi F. P-nya adalah megawatt ya. 7,5 kali 10 pangkat 6 dibagi 2,5 kali 10 pangkat berapa? 4 gitu ya. 7,5 bagi 2,5, 7,5 di 75 bagi 25 aja ya, 3 ya. Bagi 25 ya, jadi 3 kali 10 pangkat 2, 300. Terakhir nomor 20 ya, ada satu soal ya yang belum. Nah, video sebelumnya juga ada satu soal yang belum ada, selalu ada satu soal. Aliran air setinggi 2 meter digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Ini aliran ya setinggi 2 meter digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap sekon air mengalir sekian ya. Jadi debitnya ini, debit sama dengan 10 pangkat meter pangkat 3 ya. Jika efisiensi generator adalah 55% ya, dan percepatan gravitasi G adalah 10 ya, daya rata-rata yang dihasilkan generator ya, di sini akan masuk generator ya, pembangkit tenaga listrik, daya rata-ratanya berapa. Maka efisiensi adalah output dibagi input ya kali 100%. Jadi nanti daya yang dipakai cuma 55%-nya. Jadi 55% atau 5/100 daya ya, 55/100 dari daya ya, dari energi ya, daya rata-rata ya, persatuan waktu ini akan menjadi daya rata-rata ya. Ya ini energi yang keluar, energi persatuan waktu yang keluar itu adalah ini per T ya. Daya rata-rata yang dihasilkan dari, kalau daya per detik ya, dalam 1 detik T-nya ini nanti dikasih 1 sekon sama dengan 0,55 dikali MGH, gitu aja. Jadi 0,55 dikali masanya adalah rho kali V ya, kali G kali H, sama dengan di sini aja 0,55 dikali rho-nya adalah 1000 ya, 1000 dikali volumenya adalah 10, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 20. Jadi nah ini tinggal kalikan ya. 0,55 dikali 2 juta ya, 2 juta. 2 tuh 23 456. Ih, kebanyakan. Oke, 110. 1.100.000. Apa ya? 1.100.000. Oh, dalam kW ya, ini dalam watt ya, kalau dalam kilowatt 1.100 kilowatt. Oke, ini sudah selesai 20 soal. Ada satu soal yang masih menjadi PR saya ya. Saya harus otak-atik dulu untuk bisa cepat mengerjakan itu. Kita akan ketemu lagi di materi yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.